Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina Safianawati dari kelas 2019B, NIM 191217334. Mata kuliah Hukum Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran PPAT dalam jual beli hak atas tanah. PPAT merupakan pejabat umum yang telah ditunjuk oleh undang-undang berwenang menuangkan kehendak para pihak dalam bentuk akta autentik. Akta autentik yang dimaksud telah ditentukan baik syarat-syarat dan bentuknya oleh undang-undang, sehingga akta autentik yang telah dibuat oleh PPAT dapat menjadi suatu kepastian hukum dan alat bukti bagi para pihak yang telah sepakat menuangkan kehendaknya dalam bentuk akta autentik. Pejabat pembuat akta tanah diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, dengan tugas dan kewenangan tertentu dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat akan akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok dan kewenangan PPAT yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 disebutkan bahwa PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas suatu rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut: jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan tertentu, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa pemberian hak tanggungan. Prosedur pengurusan balik nama sertifikat tanah setidaknya harus melalui 2 tahapan. Pertama, pemilik tanah atau calon pemilik tanah harus mendatangi pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Hal itu mengacu pada Perintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yakni pasal 37, di mana setiap pengurusan balik nama sertifikat tanah harus melalui PPAT. Tugas-tugas PPAT antara lain adalah untuk menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya, antara lain reporterium atau daftar dari akta-akta yang dibuatnya, yang berisikan nama dari penghadap, sifat aktanya, jual beli, hibah, tanggal akta dibuatnya dan nomornya, identitasnya dari tanah tersebut, tanahnya beserta bangunan yang termasuk permanen, semi permanen, darurat, dan tanaman yang ada, dan lain-lain keterangannya. Prosedur dalam pembuatan akta jual beli juga merupakan kewajiban pelaksanaan jabatan bagi PPAT atau notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris atau selanjutnya disebut UU JNP, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang pejabat pembuat akta tanah atau selanjutnya disebut PP Nomor 37 Tahun 1997. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
akta tanah pada pasal 2 ayat 1, maka seorang PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas suatu rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Sekian dari saya, terima kasih.